بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan muzakarah kita tentang salam. Mana Bapak? Oh, ya yang bertanya tadi ya. Jadi dalam Al-Quran ada fuad. Tadi sudah dibaca oleh Imam kita tadi kan ada yang fuad. Jadi kata kolbun, fuad banyak beriringan dengan ain, mata, atau basar dengan sami. Ain dengan uzun. Jadi ainun mata, basar penglihatan, uzun telinga, sami pendengaran. Jadi kalau fuad biasanya banyak diiringkan dengan basar, dengan sami. Kalau qalbun banyak diiringkan dengan ain, la yubsiruna biha, uzun la yasma'una biha. Jadi masih dalam kajian, itu hebat. Ya tunggu nanti, asik sekali mengkaji itu. Dulu orang mengatakan otak berpikir, sekarang lari lagi hati. Apa yang sebenarnya? Kalbu itu mana sebenarnya? Itu. Menarik sekali. Coba merapat. Silakan Pak. Ya. Ada mic. Tolong. Biar dengar yang lain. Sebentar Pak. Jadi yang dikatakan dokter tadi, dia mengutip kata-kata apa tuh? Jika segumpal daging itu baik, kalau dia baik, maka manusia itu akan baik, dia bilang. Kalau segumpal daging itu buruk, maka perbuatan keseluruhannya buruk. Dari kata segumpal tadi itu, dari ahli dokter Pasya tadi, Taufik Pasya tadi mengatakan bahwa yang dimaksud Rasul Nabi tadi yang dikatakan segumpal daging, dia bilang dia ahli tadi neurologi itu bukan hati, dia bilang otak. Nah, karena otak tadi kan terbagi katanya ada 3, mulai dari metodologinya itu. Ini masalah, makanya saya menanyakan ini kok bertentangan gitu. Dia dalam buku pendidikan itu, motivasi itu saya baca. Dia bilang katanya dokter itu mengatakan yang dimaksud segumpal daging itu adalah otak gitu. Padahal dalam Islam yang kalbun segumpal daging itu kan bukan otak, tapi hati. Nah, ini kan bertentangan. Makanya saya tanyakan ke Bapak, mana yang benar ini? Karena ini orang apa namanya, dia kan mengkaitkan dengan Islam gitu. Jadi saya mau menanyakan sama Bapak gimana yang benar, yang mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa mengatakan mana yang benar, Pak. Cuma kalau saya belum baca bukunya itu. Kalau yang dimaksud oleh dia hadis tadi, Nabi kan di situ memakai qalbu terakhir. Ala wahia. Dia di situ kembali kepada mudghah. Yang pakai samar butoh itu mudghah, qalbu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang mudghah disebut Nabi tadi qalbu. Makanya saya tidak sependapat orang mengartikan mudghah itu. Tidak perlu diartikan lagi kecuali Nabi tidak menjelaskan apa itu mudghah. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil untuk orang yang salatnya sahun diartikan kan lalai. Saya tidak setuju diartikan lalai. Karena sahun itu tidak perlu diartikan karena Allah sudah menjelaskan apa itu sahun, allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Yang sholatnya sahun itu orang yang dalam hidupnya ria dan menghalang orang berbuat baik. Gitu. Sama dengan tadi, mudghah itu tidak perlu diartikan segumpal daging, makanya keliru nanti. Begitu. Karena Nabi terakhir sudah mengatakan yang mudghah pengendali tadi, apabila baik dia baik yang lain atau wahyal qalbu, balik lagi kepada qalbu. Nah, ayat banyak kali memakai kata qalbu dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang macam-macam, menarik untuk diteliti. Mungkin itu yang sudah dimulai oleh dokter itu, kita berterima kasih. Cuma kalau dia mengatakan itu otak, kita masih mempertanyakan nanti. Tapi kalau itu berpikir, memang ada dalam ayat surat yang dibacakan oleh imam kita tadi, bahwa kata akal didekatkan dengan kata qalbu. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka punya hati, yang dengan hati itu mereka ya'qilun, mengakali atau memahami atau gitu. Itu menarik. Jadi Allah mengatakan qalbun yang berakal, bukan mukhun, bukan otak. Itu menarik sekali. Tapi Allah katakan di situ, sebenarnya yang buta bukan penglihatan mereka, tapi yang buta qalbun yang di dalam allati fis sudur. Siapa yang fis sudur tadi? Ya qalbu itu lagi, balik lagi ke situ. Gitu. Jadi mungkin bahasa dulu pernah saya sholat di sini, ada ustadz di sini akan mengkaji tazkiyatun nafs. Apakah berlanjut itu? Berlanjut dulu. Alhamdulillah, itu bagus. Saya rasa mungkin ada bab di dalam itu tentang qalbu. Itu menarik untuk dibicarakan. Gitu. Itu sementara Pak. Ya, kita tidak mengatakan dia salah, tidak betul, itu menarik sekali. Diteliti. Saya lanjutkan. Salam, kita mengucapkan salam yang kita selamatkan di antaranya yang pertama adalah qalbu. Karena kalau kalbu sudah selamat, yang lain selamat. Bapak mau jujur dengan saya? Mau jujur? Insya Allah. Pernah enggak Bapak dimasakkan oleh ibu masakan yang enak, tapi Bapak tidak makan? Tidak mau, pernah? Tak pernah. Siapa yang pernah? Ayo jujur. Dimasakkan oleh istrinya, masakan yang enak tapi tidak dimakan. Ada enggak di antara kita? Oke, jujur saja. Ada enggak? Ada. Oke, saya tanya. Waktu itu kaki Bapak sakit. Mata Bapak sakit. Tangan sakit. Yang sakit apa? Hati. Coba, ini coba kita serius. Kaki tidak sakit, tangan tidak sakit, untuk menyuap, mulut tidak sakit, apalah sakit. Tapi disuruh makan tidak mau. Kenapa? Karena hati disinggungnya sakit. Maka tadi dikatakan kalau itu yang rusak, yang lain dikendalikannya. Kaki jadi berat, tangan jadi berat. Kalau hati sudah sakit, bagaimanapun baiknya Bapak ini, saya benci melihat dia. Mata saya benci melihat dia, langsung dosa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, bertambah penyakitnya. Maksudnya apa? Menular ke matanya, menular ke telinganya. Jangankan melihat dia, mendengar namanya saja sudah sakit ini, karena hati saya sakit kepada dia. Itu kalbu. Benar atau tidak, silakan rasakan dalam kehidupan. Bapak dah merasakan juga? Alhamdulillah. Jadi, iya betul. Alhamdulillah. Coba. Qalbu. Kalau begitu, penyakit yang paling parah apa? Ayo. Hati. Sepakatlah kita hati yang paling parah penyakit. Hati yang paling parah. Yang paling parah penyakit di muka bumi ini hati, qalbun. Bukan jantung. Bukan paru-paru, bukan ginjal. Ringan. Yang paling parah penyakit
adalah qalbu. Sekarang saya tanya, berapa banyaknya orang yang gelisah hari ini karena kalbunya sakit untuk pergi berobat? Berapa banyaknya orang kaya hari ini yang menyisihkan uangnya untuk mencek kalbunya? Tapi yang banyak adalah mencek jantung, paru-paru. General check up ke Malaka, ke Inggris, ke Amerika, ke Singapura. Silakan, tidak apa-apa. Tapi kalbunya kapan dicek? Kalaupun dia pergi ke Mekah bukan untuk mengobat kalbu, tapi untuk bersiul-siul dan bertepuk tangan di keliling Ka'bah. Buka surah Al-Anfal nanti di rumah, tengok. Dulu orang jahiliyah itu bersiul-siul di keliling Ka'bah bertepuk tangan. Sekarang memang tidak bersiul tapi caranya nampak setelah dia pulang dari sana tidak ada perubahan. Sama saja itu. Kenapa? Karena dia berangkat bukan membawa qalbun yang salim, tapi qalbun yang sakit. Sampai di sana pun tidak diobatnya. Berapa banyaknya orang tua hari ini kalau anaknya sakit kemana-mana cerita. Anak saya sudah 3 tahun sakit lumpuh. Anak saya sudah 3 tahun jantung. Tapi berapa banyaknya orang yang hari ini menangis di depan sahabatnya terseduh-seduh karena anaknya pencarut, tak mau sholat, penzina. Tiap hari di hadapannya berzina, tak pernah dia mengeluh. Kamu lantang berzina. Iya, kalau sudah membawa pacar ke rumah itu kan berzina namanya. Betapa banyaknya hari ini pejabat kah dia, orang kaya kah dia, miskin kah dia, yang itu tidak menganggap itu penyakit. Betul nggak Pak? Tanya sama orang-orang yang usaha lain kalau tidak itu zina, betul kan? Tidak ada yang menangis, tidak ada yang menjerit orang tua hari ini kalau anaknya begitu. Tapi kalau anaknya sakit mengadu kemana-mana. Berjualan, tanah dijual, apa dijual untuk mengobat. Salah? Enggak. Tapi belum parah itu. Biarlah jantungnya sakit. Asal ini selalu berzikir kepada Allah. Asal hatinya terus ingat. Ayah, pukul berapa sekarang ayah? Pukul 12 nak. Pukul berapa masuk zuhur ayah? Pukul 12.15 anakku. Tolong jangan lupa hudukkan saya ya. Anaknya sakit jantung sudah 10 tahun. Itu tidak sakit, sehat anak yang begitu. Surga tempatnya nanti. Surga tempatnya insya Allah saya yakin. Ayah tolong bacakan Quran di dekat saya ayah. Maafkan kalau saya mengganggu ayah dan bunda. Tolong setiap hari paling tidak 5 kali bacakan Quran. Walaupun 5 menit ayah. Tolong bunda. Itu anak sehat walaupun sudah ginjalnya 20 tahun. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sehat anak itu tuh. Sehat itu. Betul enggak, Pak? Hah? Kalau enggak betul, silahkan Bapak Ibu-ibu berdoa kepada Allah, berulang-ulang minta mimpi bertemu dengan Muhammad, tanya dengan dia, betul atau tidak? Menangis, sholat tahajud, minta, ya Allah pertemukan saya dengan Rasulullah. Saya mau ngecek betul enggak penyakit yang sebenarnya adalah sakit hati, qalbun, yang marid. Itu yang hari ini, sejak dulu bukan hari ini, sejak dulu sampai hari ini itu yang parah. Dan itulah yang menyebabkan tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Karena qalbunnya sakit marid. Ada 10 karakter hati orang kafir. Ada yang sudah sampai ke tingkat mati, na'udzubillah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ini sisi tanya jawab juga ya. Silakan. Silakan, Pak. Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jauhkan, Pak, jauhkan. Apakah hati itu Apa? ada hubungan dengan perasaan? Perasaan. Perasaan atau lain? Terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Saya tidak jawab. Saya tidak jawab. Cuma Bapak saya kasih PR cari Ihya Ulumuddin. Kitab Imam Al-Ghazali, Bapak buka situ bab hati. Besok kalau kita ketemu, kita bicarakan. Mau Bapak? Mau Bapak? Kalau enggak, desak ini nanti. Ustaz desak. Tolong saya carikan terjemahan Ihya Ulumuddin. Saya mau baca bab hati. Atau buku Ibnu Qayyim. Atau buku-buku yang lain juga dibaca tentang bab hati. Apa itu qalbun. Sudah Pak? Sudah Pak? Mau? Ikhlas Bapak? Mau? Hah? Bapak sudah menanya berpahala. Saya minta Bapak cari buku Ihya Ulumuddin. Minta sama ustaz-ustaz fotokopi. Kalau enggak besok saya terakhir. Kalau enggak ada yang mau fotokopikan, saya mau fotokopikan. Mau Bapak? Malam ini tidak saya jawab. Apakah hati itu perasaan? Apakah hati itu cinta? Apakah hati itu marah? Apakah hati itu rindu? Dan lain sebagainya. Saya tidak jawab. Bapak pernah rindu? Kepada siapa? Jujur saja, kepada siapa? Hah? Pada orang tua? Enak? 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 Pernah sampai nangis? Mudah-mudahan Bapak diberi pula rasa rindu kepada Allah. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh qalbun yang salim. Qalbun yang salim tidak akan pernah rindu kepada yang maksiat. Pasti dia rindu kepada yang betapa banyaknya sahabat Rasulullah yang menangis terisak-isak karena tidak bisa mendengarkan suara Rasulullah membawa dia kepada as-salam. Artinya apa? Berapa banyaknya sahabat Rasulullah yang sakit tidak bisa salat berjamaah, dia menangis tidak bisa ikut dengan Rasulullah, mendengar suara Rasulullah membawa kepada yang selalu dirindukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari hari ini. Kalau kita dapat sebegitu, yang seperti itu, wa subhanallah. Tidak usah dia baca Fatihah lagi. Dari Allahu Akbar saja kita sudah dibawanya ke sana. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali ketemu dengan wajah yang qalbun salim. Makanya Rasulullah bilang, sahabat bilang, kami sibuk sehari-hari bekerja. Sibuk sesibuk-sibuknya. Tapi kami usahakan bertemu dengan Rasulullah. Jangankan mendengar suaranya ikut sholat. Melihat wajahnya saja sudah hilang stres kami. Masalah. Maafkan saya ya Pak. Kan tidak apa-apa kan? Tidak marah Bapak kan? Oke, kita saling bantu. Walaupun Bapak ini saya suruh kita semua kalau rela, ridho, mari kita jadi. Ulang. Tapi jangan dilahap seluruh buku Ihya Ulumuddin. Karena di dalamnya banyak hadis-hadis yang dhaif. Beliau sendiri sudah katakan juga. Tolong seleksi membaca buku-buku saya. Tapi banyak sekali bantuan di dalamnya. Karena tidak semuanya salah. Ada yang lain? Silakan Pak. Ini kami pernah berdialog antara jemaah
di masjid ini. Setelah kami mengikuti acara tausiah dari Al-Ustadz mengatakan, baru kita melaksanakan ibadah, itu harus dibersihkan kolbu. Lalu saya tanya sama teman, setelah itu teman ini menjawab begini, Bu ya, kalau kita menunggu bersihkan kolbu, kapan kita beribadah? Ini kata jawaban teman tersebut. Pertanyaan kami, apa upaya kita untuk membersihkan kolbu? Dan bagaimana pula jawaban teman kami tadi hasil dialog? Demikian, terima kasih. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Zikrullah syifaul qulub. Zikrullah syifaul qulub. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikir Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, mempelajari ajaran-ajaran Allah, itu adalah obat hati. Al-Quran itu dipanggil oleh Allah dengan zikra namanya. Kami turunkan Al-Quran untuk obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Di ayat lain dikatakan syifa'un lima fis sudur, obat untuk apa yang ada di dalam hati. Apa dia? Qalbu. Aqimis shalat li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi ada orang yang salatnya tahap membersihkan qalbu. Lah, kalau tahap itu masih tarik-menarik. Allahu Akbar. Cek alun waktu itu ilaih. Allah Maha Besar. Tarik itu boleh pemahaman. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Lah pulang anak sekolah tu alun boleh. Tarik lo boleh. Tidak apa-apa boleh, tidak apa-apa boleh. Salah. Asal rukun dan syaratnya tidak. Tapi jangan harapkan itu kenikmatan belum. Setelah hati diobat oleh zikrullah tadi, yang puncak zikrullah adalah salat, baru insya Allah merasa nikmat. Jadi betul, jangan tunggu dulu bersih, karena pembersihnya juga salat. Ini yang saya ingin katakan, bahwa qalbun yang sakit obat dengan salat. Obat dengan zikrullah. Cari hadis-hadis, kita minta kepada ulama kita, mana hadis-hadis yang sahih tentang zikir, tolong kapan saja waktunya, spesialkan waktu mengobat qalbun, itu yang saya maksud. Kalau dianjurkan oleh dokter Melaka harus begini-begini, kita patuh. Kenapa kita tidak cari pula obat untuk qalbun kita? Ada sudah dari Rasulullah, ada hadis-hadis yang sahih. Kapan waktunya, bagaimana caranya, apa yang dibaca? Ada. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada suatu kali duduk di masjid berzikir, datang kawannya ngasih salam tak dijawab. Karena dalam Islam 3 kali ngasih salam tak dijawab, tidak boleh diganggu. Sahabat itu berlari ke rumah Umar bin Khattab nanya bagaimana keadaan Islam sekarang. Utsman bilang tidak ada apa-apa, tidak ada ancaman, aman. Kenapa? Utsman di masjid sedang duduk, saya ngasih salam, dia tidak jawab. Wah, Umar kalau sudah begitu dia kejar itu. Karena itu syariat, sunnah Rasulullah harus dijawab. Ayo kita ketemu Utsman. Ketemu Utsman sudah biasa, Umar kasih salam, jawab, kemudian Umar tanya, adakah sunnah Rasulullah yang menjelaskan bahwa sahabat kalau ada salam tidak perlu dijawab? Tidak ada, kata Utsman. Kenapa barusan saudara ini memberi salam kepada saudara tidak jawab? Kapan tadi? Oh, kalau tadi saya sedang menzikirkan yang diajarkan Nabi kepada saya adalah doa zunnun. Nabi Yunus, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau aku sudah baca itu, kata Utsman, telingaku tertutup, mataku tertutup. Yang hidup hanyalah hatiku saja.
Utsman yang kekayaannya subhanallah. Cuma di penjelasan tidak ada di situ apakah Utsman waktu itu sedang mengobat hatinya, mana tahu. Karena sahabat Rasulullah begitu, kalau sudah rusak hatinya, cepat-cepat dia mengobat, dia tahu. Ada yang diobatnya diberikannya seluruh kekayaannya. Pada suatu kali seorang sahabat terlambat sholat berjamaah oleh kebunnya, disedekahkannya kebun semua, itu obatnya. Kita belum sampai sana. Gitu. Iya kan? Subhanallah. Itu contoh. Itu jawaban sementara Pak Haji. Ya Pak Haji? Silakan Pak. Mik, tolong. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang salam tadi Pak. Kalau misalnya hanya sebelah kita saja yang paham dan kita itu lakukan Assalamualaikum, kita berjabat tangan, tetapi yang teman kita tadi hanya senyum saja Pak. Apakah itu yang 30 itu Pak atau bergugur Pak pada saat itu? Karena tidak ada feedbacknya, hanya senyum aja deh Pak kan? Saya jawab langsung, yang memberi saja. Kalau dia tidak jawab, dia tidak dapat, yang memberi saja datang. Untuk mengobat hati kan banyak caranya sekarang Pak. Apakah dengan cara kholwat itu salah satu cara atau dibolehkan atau tidak Pak? Makasih Pak. Sudah. Saya tidak ketemu lagi dalil bahwa ada sahabat atau nabi setelah menerima Iqra balik ke Gua Hira untuk berkhalwat atau mencari gunung lain atau bukit lain. Tidak ketemu saya. Tidak ketemu. Kalau ada tolong informasikan. Yang ada adalah kakinya Rasulullah dan sahabatnya bengkak untuk sholat malam. Itu yang ada. Itu yang paling tinggi. Karena sholat malam 3 langsung didapat. Di antaranya 3. Wa minal lail fatahajjat bihi. Janji Allah apa? Maqamam mahmudah. Diangkat ke makam yang dipuji. Maqamam mahmudah, diangkat ke makam yang dipuji. Adakah makam yang dipuji di muka bumi? Ada. Nah, itulah. Ada enggak? Ada tempat di muka bumi yang dipuji. Ada enggak? Di muka bumi ini ada makam yang terpuji, dipuji tak? Ada Mekah, Madinah. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis itu terpuji. Yang paling terpuji Mekah. Itu Maqam Mahmudah. Allah mengangkat kamu kepada makam yang dipuji. Macam-macam penafsiran. Macam-macam penafsiran. Nah, macam-macam penafsiran. Saya hanya ambil satu saja. Cukup diberi oleh Allah kepada kita makam yang terpuji di muka bumi. Bagaimana rindunya Nabi untuk pergi ke Ka'bah. Itu saja sudah. Tak bisa dinilai dengan triliun uang ini. Kalau bukanlah kena fitnah, sepersen pun kita tidak akan perlu uang. Kalau bisalah keluarga kita, seluruh keturunan kita merasakan yang kita rasakan, sepersen pun tidak perlu uang lagi. Tapi kena menanggung fitnah, takut dengan fitnah, keluarga tidak bisa, silahkan ambil. Maka Mahmudah di bumi saja, apalagi kalau dibawa ke atas, subhanallah. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Hadis sahih, tanyalah kepada ahli hadis. Setiap malam dia turun ke langit dunia. 1/2 malam, 1/3 malam. Gitu. Tambah lagi, Pak. Dah? Itu Maqam Mahmudah.
Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Siapa yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur di malam hari tahajud, berdoa kepada Allah dengan penuh harap, takut, harap cemas, maka kata Allah, ada sesuatu yang disembunyikan dari yang lain, tapi diberikan kepada dia. Bagaimana bentuknya? Qurratu a'yun, mencengangkan mata. Jangan ceritakan kepada orang, itu adalah rahasia antara bersangkutan dengan Allah. Kalau diceritakan, itu namanya tukang sihir. Bukan wali Allah, wali setan. Karena rahasia itu kalau terbuka kepada yang lain bagi wali Allah, menangis dia kepada Allah supaya itu ditutup. Malah ada yang meminta kepada Allah, cabut nyawaku sekarang juga ya Allah. Karena rahasia aku dengan engkau telah terbuka di hadapan makhlukmu. Gitu. Kita minta nanti kepada ahli hadis kita, membuka hadis-hadis asar-asar sahabat, bagaimana pola hidupnya dulu. Semasa Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah hidup. Ada enggak sahabat yang meminta kepada Allah supaya dicepatkan kembali karena rahasianya sudah terbuka. Karena doanya makbul, terdengar oleh orang lain. Sahih riwayatnya atau dhaif tanya. Nah, coba. Dalam surat Muzammil yang ketiga yang akan dijanjikan untuk orang, ya ayyuhal muzammil qumil lail, apa yang akan dilemparkan kepada dia? Qaulan sakin, qaulan sakinah, qaulan sakinah, kata-kata yang berat yang tidak sanggup yang lain menerima kecuali dengan wajah salat malam bisa diterima. Qaulan sakinah, tidak ada kata menolak, semua diterima. Itulah sahabat itu. Pantang dia berdoa kepada Allah, bergegas malaikat mengaminkan, Allah kabulkan permintaannya. Kalau dalam ini terjemahnya adalah firman-firman Allah. Qaulan sakinah adalah dia mengatakan kata yang tak terbantah. Mana ada kata Rasulullah yang terbantah? Enggak, satu pun tidak ada yang terbantah. Qaulan sakinah. Biarlah mulut menolak, tapi hati tidak bisa menolaknya. Itu jawaban sementara, Pak. Ada yang lain? Jadi salam bukanlah persoalan yang sederhana. Salam adalah persoalan yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan, yang sangat membahagiakan. Habis. Ada pertanyaan? Kita tidak usah bahas warahmatullahi wabarakatuhnya. Oke. Pertanyaan atau apa? Barangkali kita buka satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustaz dan Pak Buya. Ini masalah salam. Jadi kalau kita masuk ke rumah atau pulang ke rumah kita dari kantor atau pulang kerja, kita kan juga dianjurkan mengucapkan salam ya Ustaz ya. Lalu kalau rumah itu kosong, ucapan salamnya saya dengar di TV Roja 2 malam yang lampau. Bukan Assalamualaikum katanya, tapi kalau rumah itu kosong, kita tetap juga mengucapkan salam dengan lafaz, kalau saya tidak salah rekam waktu itu, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya pun kalau tidak salah ustadznya namanya Ustadz Yahya Badrus Salam yang menyampaikan malam itu. Jadi apakah ini kuat nih dalilnya atau memang
Bagaimana ini minta keterangannya Ustaz? Terima kasih. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itulah yang dianjurkan dalam Islam. Bukan menyembelih kerbau, bukan menyema, bukan memberi sesajian. Jadi bapak pergi ke rumah yang sudah lama ditinggal, tidak dihuni. Sekarang mau masuk ke dalam, salamnya itu pertama. Bukan dari 2 jam, 1 hari tinggal tuh salam, tidak ketemu, saya assalamualaikum. Gitu. Jadi itu salam untuk rumah yang sudah lama ditinggalkan, kemudian kita mau masuk ke sana. Atau tempat yang kita belum pernah masuk ke situ. Salamnya pertama adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Jadi bukan azir pergi pamannya keluar rumah tadi pukul 7, nanti pukul 9 pulang istri saya atau orang rumah belanja semua tidak ada di rumah, saya bikin assalamualaikum. Tidak, tetap assalamualaikum. Ya. Artinya rumah yang sudah ditunggui dan ditunggui dengan sunnah Rasulullah di dalamnya prakteknya. Tetap assalamualaikum. Mau dengar suara atau tidak, tak masalah. Tapi kalau rumah ini sudah sekian bulan, sekian tahun tidak ditunggui, sekarang kita mau nunggui, baru assalamualaikum. Atau suatu tempat yang kita belum masuk ke sana, mau membuka hutan, lahan, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bukan yang beli kerbau atau kambing, enggak. Enggak. Tidak ada. Tapi dengan syarat itu bukan untuk loba dunia, tapi keperluan untuk beribadah. Tahu maksud saya? Sekarang kita mau buka lahan ini, kekayaan saya sudah 100 miliar, mau buka lagi tempat usaha supaya uang banyak lagi. Sudah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barangkali tidak dimakbulkan. Mungkin ada gangguan. Karena itu sudah loba. Paham maksud saya? Tapi kalau ini untuk pemukiman masyarakat, perlu untuk kesejahteraan masyarakat, dan dia termasuk di dalam, silakan buka, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat akan disuruh oleh Allah membantu kalau ada jin yang ingin mengganggu. Tapi kalau yang tadi, mungkin ada bahaya. Kenapa? Karena dia sudah jadi setan juga, loba gitu. Maka dimintalah kerbau, datanglah dukun kepada dia, kerbau itu sembelih macam-macam lah gitu. Itu loba namanya. Itu dipahami? Itu sepengetahuan saya begitu, Pak. Jadi tidak salah. Siti Roja itu tidak salah. Mudah-mudahan. Habis. Oke. Jadi terakhir, mari kita evaluasi diri kita masing-masing untuk merasakan qalbun, hati kita sehat atau tidak. Di antara tesnya adalah sholat. Ketika sholat sudah tidak enak, berarti hati sudah mulai tidak sehat. Bukan berat, hati-hati, bukan berat sholat. Sholat tapi tidak enak lagi, berarti sudah perbanyaklah sholat dan seriuslah sholat. Perbanyak sholat menurutnya yang ada sunnahnya dari Rasulullah. Dan serius. Nah, jadi untuk mengobat hati yang sakit itu sholat di antaranya nanti yang lain di antaranya sholat. Jadi tesnya apa? Mau sholat mau, cuma tidak enak lagi. Itu berarti sudah ada penyakit. Semakin parah, mungkin besok melangkah sholat sudah berat, itu sudah pakai parah kali itu. Tangisilah dulu. Cepat berobat. Obatnya apa? Sholat juga. Perbanyak sholat, paksa dia, sempurnakan wudhu. Mudah-mudahan kita semua merasakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maksud saya rasa sholat enak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.